Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita datang menghadap Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita, Dia Juru Selamat kita, dan Dia penolong bagi hidup kita. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus Dia memberi kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang Tuhan, kami membawa hati kami yang tulus, kami membuka hati kami, biar Roh yang kudus bermanifestasi di antara kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan terus menyertai kami dengan sempurna. Sampai di penghujung tahun ini Tuhan, kami terus merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur yang tiada henti-hentinya. Kami bersatu hati, kami sepakat datang untuk memuji menyembah-Mu Sang Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang kami perlukan dalam hidup kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang selalu menjadi berkat yang Kau pakai untuk memberkati setiap kami. Urapi lebih dan lebih lagi Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu turun atasnya, dan biarlah setiap langkah kakinya Tuhan terus menyertainya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersungguh lagi datang kepada Tuhan, katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus
Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di mari semua Tuhan sini. datang menghadap hadirat Tuhan. Ku rasakan Nyatakan dengan kuasa yang imanmu. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah ini adalah ibadah permulaan hari di tahun 2022. Mari kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Kita bawa persembahan syukur kita dan mengembalikan kebaikan Tuhan dengan menyalurkan kembali benih-benih di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa korban syukur kami. Persembahan kasih, persembahan sulung di awal tahun, persembahan nazar, persembahan persepuluhan, dan terutama hati kami untuk berbalik hidup sesuai firman-Mu. Di permulaan tahun 2022 ini, berkati kami, lindungi kami, sertai dan pelihara hidup kami. Sebab kami ini beserta keluarga kami akan terus beribadah kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan dan jawablah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Bapak dan Ibu yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus, sebagai kado tahun 2022 ini, izinkan saya mempersembahkan kesaksian yang datang dari Surabaya. Pak Sendra akan berbagi kepada kita true story pelayanan hambanya, Pendeta Pertama Putra Joan, saat melayani orang-orang sakit dan ada di dalam kehadiran jin-jin dan hal-hal mistis yang luar biasa. Selamat menikmati kesaksian Tuhan ini dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, nama saya Sendra. Saya ingin sedikit bersaksi. Beberapa tahun yang lalu, saya ada pengalaman dengan Pak Johan yang mendoakan kakek dari teman saya, sahabat saya, yang pada saat itu beliau
mengalami sakit, dan singkat kata setelah didoakan oleh Pak Johan, tak lama beliau mengalami kesembuhan dan berpulang kembali ke rumah Bapak, sembuhan secara rohani. Dan saya juga mempunyai pengalaman pada saat Bapak Johan mendoakan teman saya, seorang yang sudah berumur. Singkat cerita, 10 tahun yang lalu saya diberitahu oleh teman saya, seorang hamba Tuhan yang juga mempunyai karunia, bahwa beliau ini adalah cicit keturunan dari darah biru. Hamba Tuhan sahabat saya itu bercerita bahwa beliau itu mendapatkan suatu warisan pusaka, atau lebih tepatnya keris, sebagai penerus dari aliran kepercayaan mereka. Ternyata segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, segala benda-benda berhala, jimat, dan lain sebagainya, kita harus tanggalkan. Tidak boleh melekat dalam diri orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tahun lalu saya minta tolong Pak Johan untuk mendoakan teman saya ini yang lagi sakit. Setiap kali didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, di dalam alam roh itu kita melihat banyak sekali pasukan-pasukan jin, pasukan-pasukan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kita semua tahu, di awal sudah saya ceritakan bahwa ini semua terkait dengan penguasa Laut Selatan. Ya, puji Tuhan, setiap kali didoakan selalu penuh dengan peperangan rohani dari kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Dan beberapa sebulan kemudian teman saya itu bisa berpulang kembali kepada Tuhan, karena dukun yang mengisi kuasa kegelapan itu kena COVID, dan kuasa itu dibatalkan. Ya, begitulah kesaksian saya tentang teman saya ini. Terima kasih. Jamah setiap kami, mengurapi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami lebih lagi sungguh datang, Tuhan, untuk bersujud teluh di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami sembah. Kami datang dengan hati yang tulus untuk mendengarkan isi hati-Mu, firman Tuhan. Firman menjadi kekuatan bagi hidup kami, penerangan hidup kami.
Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati yang tulus. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. kami masuk Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Dan di permulaan awal pergantian masa dan tahun dan bulan ini, kami datang membawa persembahan korban hati kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh pemeliharaanmu. Ajarkan kami semua itu, kebenaran firman-Mu, jalan-jalan kehidupan, dan apa yang harus kami kerjakan selagi kami hidup. Berkati kami semua ya Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian, pengetahuan yang benar akan Engkau curahkan, limpahkan, karuniakan bagi kami, hingga kami senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami akan selalu hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan
Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di permulaan tahun ini Tuhan tiba-tiba membisiki saya dengan pemahaman akan firman mulai dari kitab Kejadian lagi untuk belajar tentang penyembah Tuhan. Sesuatu yang diajarkan pribadi yang harus saya bagikan lewat kesaksian hidup, lewat pengalaman hidup, lewat sejarah nenek moyang saya. Saya punya seorang kongco. Dahulu ditakuti banyak orang. Dan konon ceritanya kongco ini adalah salah satu pejabat pada era penjajahan Belanda. Dia ditakuti. Dan sampai hari tuanya dengan usia lanjutnya masih suka bertelanjang dada, nggak pakai baju, kuat sekali. Dan saya ingat masa kecil saya bermain dengan kongco ini, ketika dia bertanya saya, kamu mau ayam nggak? Saya bilang mau. Lalu dia memasang suatu jerat, ada seperti keranjang, kemudian dia taruh dan sedikit terangkat, ada kayu pengikatnya, lalu ada tali, dia taruh beras di dalamnya dan ayam itu masuk, kemudian talinya ditarik, tertutuplah keranjang itu dan ayam itu ada di dalam, kemudian dia tangkap, dia ikat kakinya, dia berikan kepada saya. Sebagai anak kecil, saya menggendong ayam itu, berlari pulang membawanya kepada mama saya, lalu mama saya bertanya, dari mana? Saya berkata dari kongco, kami memanggilnya Athai. Tidak ada seorang pun berani bertanya apa perbuatan kongco saya ini, karena disegani, ditakuti oleh lapisan masyarakat karena bekas pejabat zaman Belanda. Saya juga punya seorang kakek dari pihak papa, kalau tadi kongco dari pihak mama. Kakek saya konon pernah masuk pada jajaran ingin menjadi pejabat, pada masanya hanya mengalami kegagalan. Saya mendengar cerita-cerita semua itu, tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, untuk semua itulah aku menempatkan engkau, memberkati engkau. Dan hari ini di Natal 2021, dan hari ini saya dapat panggilan satu nama lagi, Pak RW. Keajaiban yang Tuhan berkati dan ajarkan ini, lalu Tuhan berkata, ini mengikuti penyembah Tuhan, suatu keadaan hidup sejak Adam dan Hawa, dan kita akan melihat suatu keadaan garis keturunan di balik kehidupan imago Dei, ruah Elohim. Manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, hubungan karib dengan Tuhan terputus, penyembah terhadap Tuhan itu terputus, suatu keadaan mulai terjadi. Kita mau belajar melihat lebih dekat lagi untuk memperlengkapi, mencerahkan iman kita, supaya di tahun 2022, sebagaimana Tuhan pesankan, adalah tahun manusia, tahun di mana Tuhan menentukan kehidupan manusia. Pesan akhir tahun, pesan pembuka tahun 2022 akan segera kita tayang, mungkin di tanggal 4 atau tanggal 5. Beri sedikit waktu bagi tim multimedia untuk mempersiapkannya. Jadi nanti tanggal 4 atau tanggal 5 Januari akan ditayang, dipublish secara terbuka. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-12. 4 ayat 1 sampai 12. Perikopnya Kain dan Habel. Beginilah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandung perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain
menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Amin. Amin. Hal yang pertama kita pelajari dari efek dan buah perbuatan dosa dari kejatuhan Adam dan Hawa, jatuh ke generasi kedua. Mereka punya anak yang besar dinamakan Kain, adiknya bernama Habel. Ada satu pemicu yang merupakan buah, yang memicu buah matang dari perbuatan dosa, yang merupakan efek dari kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu iri hati. Kain yang iri hati ini membunuh adiknya yang bernama Habel. Upah dosa maut. Genap sudah apa yang dituliskan oleh kitab suci. Manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan itu hilang, maka digantikan dengan apa yang ditawarkan setan-setan. Setan-setan, iblis adalah bapak segala dusta. Dia hanya mencuri dan membinasakan. Karena itulah di dalam kehidupan ini sangat penting untuk kita memahami sumber dari segala sesuatu. Baik itu keputusan hidup, baik itu pilihan hidup, baik itu jodoh maupun pergaulan, lingkungan, keadaan hidup, semua harus kita temukan sumbernya. Dan ketika Tuhan mempercayakan saya untuk menerima mandat kepercayaan dari warga, rukun tetangga, para ketua RT, masyarakat, kurang lebih ada 250 kakak lebih, diperkirakan ada sekitar 1000 jumlah jiwa. Saya diberi kepercayaan sebagai ketua rukun warga. Saya tahu dengan pasti ini adalah kehendak Tuhan. Sumber utama kepercayaan ini adalah Tuhan. Karena itu saya menerimanya. Dan menerimanya dengan sukacita, kerelaan hati, dan akan membuat hal-hal terbaik selama mengabdi sebagai ketua RW. Hal ini penting di dalam kehidupan. Karena itulah orang benar hidup dari iman. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, dan tidak mungkin orang percaya kepada Tuhan. Karena itulah orang benar harus dalam iman, hidup melalui iman, dan iman mendasari kehidupan orang-orang percaya. Segala sesuatu yang diputuskan tanpa iman itu pasti mendatangkan dosa. Karena itu sumber iman itu Tuhan. Karena itulah di luar sumbernya, di luar iman, udah pasti datang dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Kita bisa melihat Kain iri hati. Dosa berkuasa atas dirinya, tapi dia tidak berkuasa atas dosa. Dosa membuat dia muram mukanya, hatinya menjadi gelap, dan kemudian dia merancang suatu hal yang jahat. Dia bawa adiknya ke padang, dan kitab suci berkata dia memukulnya dan membuat adiknya mati. Ada satu rahasia besar di dalam kitab suci ketika Roh Kudus berkata, "Nah, ini rahasia besar." Dan rahasia ini ditemukan oleh Daud dan anaknya Salomo. Ini akan menyingkapkan kepada kita ada suatu rahasia yang sangat dibenci oleh iblis. Rahasia yang sangat dibenci oleh setan-setan. Karena itulah di dalam kitab suci kita mulai menemukan nanti di dalam perjalanan kitab suci, catatan garis keturunan Adam dan Hawa ini kita memasuki banyak tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh rohani yang kemudian kita bisa melihat kehidupan-kehidupan yang mendasari mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang yang siap menderita, orang yang berkemenangan di dalam keteguhan, di dalam berpegang kepada firman Tuhan, yang setia hidup di jalan Tuhan, dalam kesesakan, kesempitan, terbuang, terpenjara, kemudian tersakiti, terfitnah, teraniaya.
Itulah mengapa Yesus berkata, berbahagialah kamu bila kepadamu difitnahkan segala yang jahat, dianiakan segala yang menyakitkan oleh karena Tuhan, oleh karena kerajaan Allah, sebab upahmu akan besar di sorga. Ini kuncinya. Saya mau sama-sama bagikan apa yang Tuhan ajarkan ini. Mari kita lihat bersama-sama suatu hal yang sangat luar biasa ini di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Ini kuncinya, kerukunan persaudaraan. Ketika dosa menguasai kehidupan seseorang, ketika seseorang melanggar firman Allah, ketika seseorang tidak hidup di dalam imannya, tidak menjaga kekudusan hidupnya, perpecahan keluarga pasti terjadi. Kerukunan persaudaraan pasti akan pecah. Dan efek dari semua itu, iblis disukakan. Dan buah dari semua kehancuran kerukunan persaudaraan itu, berkat-berkat Tuhan tertahan. Ini kuncinya ternyata. Inilah rahasia iman, rahasia firman itu yang hari ini kita dengar secara terbuka. Inilah yang membuat Kain menjadi demikian iri hatinya oleh karena aliran dosa itu. Kita akan menemukan nanti secara detail pada bagian berikutnya sesudah kita melihat buah dan efek dari perbuatan dosa. Kita bisa menemukan hal-hal yang penting hari ini untuk kita sadari. Mengapa Yesus menyamakan dirinya dengan kasih? Karena dengan kasihlah pemulihan persaudaraan terjadi. Dan ketika orang hidup di dalam kasih, berkat-berkat Allah dialirkan dengan luar biasa. Karena itulah setiap orang yang memiliki kemurahan hati, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya berpegang pada firman Allah, hidup jadi pelaku firman, mereka mewarisi bumi. Anak cucunya perkasa, anak cucunya akan mewarisi kekayaan turun-temurun yang Allah percayakan, Allah berikan dan karuniakan kepadanya sampai generasi tak berkesudahan. Karena itulah ada orang-orang yang terlahir, bukan terlahir sebagai orang besar, tetapi mereka menjadi yang tersulung dari garis persaudaraan. Mereka bukan lahir yang pertama atau kedua atau ketiga, mungkin mereka yang paling akhir lahir, tetapi di hadapan Tuhan seseorang itu bisa menjadi yang tersulung. Kita temukan pada Yusuf, orang istimewa ini, pria istimewa ini, man of God ini, yang bernama Yusuf ini, mengalami kesakitan 13 tahun lebih lamanya. Dia diproses, dia difitnah, dikatakan sudah mati, lalu dia diperjualbelikan, masuk ke dalam penjara, sedikit kelegaan, mau diperkosa lagi sama Tante Pot. Kita bisa melihat ada banyak hal tidak menyenangkan, tapi Yusuf memilih hukum-hukum Allah, menjaga kekudusan hatinya, kekudusan hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan, dia tidak langgar perintah-perintah Allah, hidup takut akan Tuhan mendasari hidupnya. Kita bisa melihat dari satu penjara menuju penjara yang paling mengerikan, Allah mendidik seorang Yusuf. Kemurnian hidup seseorang terkadang perlu dibakar di dalam api. Terkadang kesusahan, kesengsaraan yang semakin berat Allah izinkan terjadi untuk memunculkan suatu kemurnian, suatu karakter man of God. Munculnya seseorang yang memiliki rencana Allah yang besar, seseorang yang terpilih, seseorang yang dikhususkan Allah untuk menjadi pemimpin besar atas bangsa, pemimpin besar bagi keluarga, pemimpin besar bagi gereja-gereja Tuhan. Allah persiapkan lewat proses. Dan tidak mungkin seseorang dipilih Allah tanpa proses. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti diproses, pasti dipoles. Sebagaimana minyak diinjak-injak, diperas, dihancurkan, disaring, terus disaring sampai kemurnian yang tertinggi dan berkualitas.
baru segala proses itu berhenti. Kualitas Allah yang utama. Ini mesti kita pahami, karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita. Ini rahasia penting. Hiduplah di dalam kasih. Jadilah pelaku firman Allah. Hidup rukun bersaudara. Harun menjadi patokannya di dalam kitab suci. Mengapa? Harun adalah kakak, tetapi Musa adalah adik. Bahkan ada satu lagi yang namanya cici, namanya Miriam. Tapi bagaimana mungkin Allah menempatkan Musa sebagai pemimpin melebihi kakak-kakaknya? Dan kitab suci juga menggambarkan ketika kakak-kakaknya mengatainya mengenai masalah perempuan Kusi yang diambil oleh Musa. Tiba-tiba mereka masuk persidangan Allah dan kemudian sakit kusta mendera kakak-kakaknya. Dan Musa menghadap kepada Tuhan sebagai seorang pemimpin, dia juga sebagai seorang adik. Hatinya lembut, kata kitab suci. Dan Tuhan selalu memilih orang yang punya hati yang berbeda. Hati yang dikenan Tuhan, hati yang berpaut kepada Tuhan, hati yang tidak pernah berhitung-hitungan, hati yang tidak ingat kesalahan sesama, tidak ingat kesalahan orang lain, tidak ingat kesalahan saudaranya. Orang-orang besar ini selalu membuat Tuhan tertarik atas hidup mereka. Dan kitab suci berkata, hidup mereka ada pembelaan Tuhan, hidup mereka dalam perlindungan Tuhan. Akhir hidup mereka bahkan jadi contoh yang luar biasa. Karena itu saudara terkasih, mari kita pahami hari ini lewat kehidupan Kain dan Habel ini. Jangan ada di antara kita persaudaraan kandung, persaudaraan dalam Tuhan mengalami suatu keretakan, perpecahan, saling dengki, saling gigit, saling bermusuhan, saling berebut, apalagi berebut harta warisan, berebut uang, berebut kehormatan. Hentikan semua itu, karena semua kehormatan harus datang dari Tuhan sendiri. Marilah belajar menempatkan hidup Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Firman Allah mendasari kerukunan persaudaraan. Hidup takut akan Tuhan mendasari persaudaraan hidup kita. Dengan demikian kita bisa tahu berkat Allah tercurah seperti embun di Gunung Hermon. Dari tempat tertinggi terjauh pun angin roh menghembusinya masuk ke rumah kita saat kita tertidur. Yang tidak kita pikirkan, yang tidak terlintas di hati, bahkan mungkin kita sempat meminta sedikit. Allah menyediakan lebih dari semua yang kita perlu. Dia akan memberikan hal-hal tidak terduga, hari-hari yang baik, hal-hal yang istimewa di dalam hidupmu. Dan 2022 ini adalah sesuatu yang Allah persiapkan untuk sesuatu yang besar menuju masa-masa yang akan datang. Orang-orang pilihan Allah di tahun 2022 ini benar-benar sedang memasuki masa rehat, masuki masa peristirahatan bersama Allah. Mereka sedang diperlengkapi lagi untuk mengambil suatu jenjang kualitas, suatu pendidikan bagian akhir sebelum akhirnya Allah akan angkat mereka. Ini Tuhan pesankan kepada kita. Haleluya. Nah, hal yang kedua bisa kita pelajari lewat kehidupan Kain dan Habel ini. Saya ingin mengajak lihat 3 hal penting di balik kehidupan Kain dan Habel, persembahan Kain, persembahan Habel. Sebab Kain adalah seorang penyembah, Habel juga seorang penyembah. Tetapi apa yang membuat Kain menjadi iri hati kepada Habel? Kita harus menemukan hal-hal yang mendasarinya. Dahulu saya terjebak dengan tulisan kitab suci karena tidak pernah digambarkan secara terbuka. Karena itulah kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kepentingan diri, tidak boleh ditafsirkan menurut keegoisan, pikiran-pikiran sempit. Kitab suci harus ditafsirkan menurut hikmat pengertian yang datang dari Roh Tuhan sendiri. Sebab kitab suci didasari, diilhami oleh Roh Kudus Allah. Lebih dari 20-an tahun saya bertanya, kenapa Tuhan memilih-milih? Kain bawa persembahan, Habel bawa persembahan. Tapi kitab suci berkata, Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Apakah ketika kita lihat suatu perbedaan, oh, Kain mempersembahkannya rebus-rebusan, vegetarian ini, petani, nggak enak, nggak ada rasanya, nggak ada aromanya, dan nggak ada kecium yang menariknya. Itu pikiran-pikiran manusiawi kita, pikiran sempit kita. Kemudian para pecinta daging berkata, wah, Habel tahu Tuhan, mengerti Tuhan, lalu membakar ternaknya, aromanya itu loh
Bau bakaran yang wow, kambing bakar, domba bakar, steak. Allah suka makan steak. Ya sekarang lah, tafsirkan aja saudara ya. Tetapi saya tidak lagi mau terjebak dengan apa yang saya pertanyakan kepada Tuhan 20 tahun lebih lamanya. Karena hari ini Tuhan mengajari saya rahasia firman, rahasia hatinya. Ada 3 hal yang mendasari perbedaan persembahan Kain dan Habel, yang membuat Kain iri hati lalu membunuh Habel. Yang pertama, Habel masuk pada penyembahan Imagode. Mengapa Habel masuk pada penyembahan Imagode? Habel memiliki otoritas firman. Kalau kita masuk di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan Adam kemudian Hawa, Tuhan telah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi, untuk menguasai binatang-binatang. Manusia secara kodrati diciptakan sebagai gembala. Selain sebagai gembala, mereka juga menata suatu keindahan di Taman Eden. Ini kitab suci. Kita bisa melihat ada sesuatu yang mendasari kehidupan penyembahan Imagode ini. Saya mau tunjukkan suatu keadaan lebih dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Mengapakah ada sesuatu yang tersirat, tersembunyi di balik kehidupan Kain dan Habel ini? Mari pertama-tama kita melihat Kejadian 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Amin. Ketika Adam dan Hawa melahirkan Kain, Kain memilih jadi petani, sedangkan tanah sedang dikutuki Tuhan. Ini pesan penting buat kita anak-anak Tuhan yang hidup di generasi akhir. Jangan kerja di area terkutuk. Jangan hidup di suatu keadaan yang terkutuk. Janganlah memegang keadaan apapun, keuangan, bisnis, pelayanan, sosialita, pergaulan, sesuatu yang tidak dikenan Tuhan, sesuatu yang dikutuk, yang dilarang kitab suci. Kenapa? Karena apapun yang ada di baliknya ketika kita persembahkan kepada Tuhan, kitab suci berkata Tuhan tidak mengindahkan semua persembahan itu. Kenapa? Karena itu lari dari kodratinya, itu lari dari apa yang diajarkan menurut imagodenya. Kita bisa menangkap suatu makna yang mendalam. Kain mau persembahkan apa buat Tuhan? Sebaik apapun, sesuatu yang keluar dari tempat terkutuk pasti tidak akan yang terbaik, tidak akan yang berkualitas, karena akan menjadi yang terbaik di antara yang terburuk. Dia bukan best of the best yang dipersembahkan, tapi dia mengambil yang the best dari of the worst. Ini harus kita pahami sama-sama. Berbeda dengan Habel. Habel mengambil suatu contoh yang Allah buat. Apa yang Allah buat? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kitab suci berkata kepada Adam dan Hawa, Tuhan mengenakan kulit binatang. Ada suatu korban persembahan yang Allah buat. Ada pengorbanan darah, kemudian kulit binatang itu dikenakan kepada Adam Hawa. Ini ada suatu pesan profetik bahwa di balik kejatuhan manusia di dalam dosa, yang bisa membuat merestorasi hubungannya dengan Tuhan, yaitu korban persembahan. Dan itu adalah binatang. Karena itulah kita menemukan sepanjang kitab Perjanjian Lama, ritual Tuhan percayakan kepada bangsa Israel adalah korban persembahan binatang yang paling banyak. Dan kita bisa melihat bahkan yang berbau
Makanan tidak boleh ada ragi, bahkan sayur harus sayur pahit. Mengapa? Karena bumi ini terkutuk. Ini hal yang tersembunyi yang bisa kita pahami hari ini. Kain telah memilih apa yang dia pilih. Habel telah memilih apa yang dia pilih. Di hadapan Tuhan semuanya dinilai. Di hadapan Tuhan semuanya ditimbang. Di hadapan Tuhan semuanya dihakimi. Habel mencapai perkenanan Tuhan. Habel mencapai imagode Tuhan. Habel menggenapi apa yang disukai Tuhan. Sedangkan Kain tertolak. Upah dari penolakan, upah dari hati yang pahit, upah dari kekalahan adalah kebencian dan iri hati. Karena itulah berhati-hatilah terhadap ambisi. Berhati-hatilah terhadap keinginan-keinginan dunia. Karena ketika kita tidak mencapainya, kita bisa berubah menjadi seseorang yang jahat dalam kehidupan ini. Kitab suci mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala hal yang kita inginkan, lewat kemurahan Tuhan, lewat anugerah Tuhan, semuanya ditambah-tambahkan. Nah, hal yang kedua yang mendasari perbedaan antara persembahan Kain dan Habel, yang dua dikatakan Habel menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam kitab suci. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa melahirkan Kain, ternyata kitab suci menyatakan kepada kita di dalam kejadian 4, kita menemukan bahwa ketika Adam Hawa melahirkan Kain, Hawa menamai Kain itu ada tambahannya. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sedangkan kepada Habel tidak ada tambahan apa-apa. Dan ketika Habel mati oleh karena buah iri hati dari Kain, lahir penggantinya yang bernama Set. Set pun namanya ada embel-embelnya. Di dalam Kejadian 4 ayat 25 dikatakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nah, kemudian Hawa masih berkata di sini, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lihat, Habel terlahir tanpa embel-embel. Sesuatu yang tersembunyi ada di dalam hidup seorang Habel. Daud juga punya rahasia ini. Sekalipun ayah ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Nampaknya antara Habel dengan Daud ada suatu kehidupan yang tersembunyi, yang mungkin oleh kedua orang tuanya tanpa mereka sadari, anak ini tidak dihargai. Yang mungkin di dalam keadaan hati orang tuanya, kedua tokoh ini, Habel dan Daud ini, lahir dalam keadaan, dalam pembiaran. Tidak di dalam suatu kemesraan, sanjungan, kebanggaan, tetapi lahir sebagai anak yang datar-datar saja. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa melahirkan Kain, mereka melihat Kain, loh, milihnya jadi petani. Kok mengerjakan tanah yang dikutuki oleh Tuhan. Mungkin Adam dan Hawa memiliki suatu umpatan ketidakpuasan, dan kemudian mereka berkata, loh, lahirnya anakku, anak yang masuk dunia kutuk. Maka ketika lahir adiknya yang bernama Habel, mungkin Adam dan Hawa berpikir, sudahlah. Ternyata Tuhan di dalam kehidupan ini sering kali memilih apa yang terbuang dari dunia, apa yang tidak disayangi oleh kedua orang tua, yang kadang-kadang terlahir tanpa orang tua, Allah ambil. Dan Allah beri kasih karunia untuk mengenal, mengerti, dan memahami hatinya. Nyanyian yang pernah diberikan kepada istri saya, mengenalmu. Tuhan mengenal hatiku, Tuhan mengenal jalan-jalanku, adalah nyanyian pagi yang penuh air mata di tempat tidur. Sesudah nyanyian itu dia dibawa naik ke sorga untuk melihat apa yang diinginkannya. Dalam perkawinan kami selama 9 tahun, dia berkata, aku pengen lihat sorga, Pak. Lagu itu mendasari jawaban Tuhan dan membawa dia melihat sorga. Dan pada akhirnya di usia perkawinan kami memasuki usia 13 tahun lebih itu, istri saya benar-benar kembali ke sorga Bapa. Habel menyukakan hati Tuhan.
Kalau kita pelajari secara arti dari nama Habel di dalam bahasa Ibraninya, kata Habel ini artinya adalah uap. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan nama Habel ini diartikan kesia-siaan. Bagaimana mungkin kedua orang tua lahirkan anak kemudian diberi nama dengan pengertian anak yang sia-sia? Oleh karena apa? Karena mereka sudah mengalami suatu kekecewaan dari kakaknya, yaitu Kain. Maka ketika jatuh kepada Habel, Adam dan Hawa sudah melihat suatu keadaan, wah, lahir anak ini pun nampaknya sia-sia. Dan kita bisa melihat di balik semua buah dan kutuk itu, Habel mengalami kematian. Padahal tokoh ini adalah penyembah yang benar, penyembah yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang di dalam hidup ini kita bisa melihat para penyembah Tuhan hidupnya tidak panjang. Usia mereka rata-rata usia pendek, dibawa Tuhan pulang sorga. Kita juga bisa melihat suatu parameter, ada banyak sekali dalam kehidupan ini orang-orang baik nggak panjang umur. Lalu Pak Johan, yang panjang umur orang jahat dong? Enggak juga ya saudara ya. Segala sesuatu takaran penilaian penghakiman ada pada Tuhan. Saudara nggak usah reka-reka. Saudara lihat pada tangan saya ini ada sebuah cincin. Tuhan tadi berkata pada saya, pakailah cincin itu, kenakan. Ini bukan cincin biasa. Cincin ini adalah pemberian dari seorang pria yang berusia lebih dari 80 tahun. Masih rumpun keluarga Wijaya. Suatu kali saya berjumpa di Cirebon. Tuhan menggelitik hati saya, lalu memberi penekanan di hari pertama saya jumpa untuk melihat hatinya. Dan ketika saya bicara tentang dimensi kehidupan alam roh, alam kasat mata, tentang keberadaan tingkatan alam yang tidak nampak di balik kehidupan langit, bala tentara langit, dewa-dewa, sampai ke jalan kebenaran dan hidup yang tertinggi, yang sulit dicapai oleh manusia kecuali dia memilih manusia sendiri. Lalu saya berkata sebuah kalimat yang didasari oleh kehendak roh. Kalau mati, tidak mati di dalam kehidupan anak domba, tidak tercatat dalam buku anak domba, matinya bisa jadi arwah-arwah gentayangan. Pria ini berkata, lalu kenapa? Emangnya kenapa? Ya, suasana menjadi tidak enak. Tetapi itu Tuhan. Terkadang Tuhan menyentil hati seseorang untuk mengeluarkan bagian terdalamnya, apa yang disebut dengan daya tarik. Sesuatu yang menjadi jawaban hidup. Setelah pembicaraan-pembicaraan berikutnya, sesuatu mengalir dalam keindahan, sesuatu yang semakin karib, dan pada akhirnya masuk di dimensi batu. Lalu pulang sampai ke Jakarta, kami singgah ke rumahnya. Dia membentangkan batunya di hari malam itu. Lalu saya melihat satu batu berwarna hijau. Lalu Tuhan berkata kepada saya, alangkah bagusnya batu itu. Batu itu mirip dengan yang kamu punya, dan itu layak kamu punya, kata Tuhan. Lalu saya berkata, wah ini bagus ya. Baru saya berkata, ini bagus ya. Pria berusia 80 tahun lebih ini langsung berkata, Pak Johan mau ambil aja. Lalu Tuhan berkata pada saya, ambillah nak. Secangkir air diberkati kepada hamba-Ku, tidak kekurangan upah. Apalagi ini cincin akan jadi materai. Aku akan memenangkan rumpun keluarganya dan memberkati rumpun keluarganya. Jadi saya ambil cincin ini dan hari ini saya pakai. Segala sesuatu yang saya terima dari Tuhan tidak pernah didasari keinginan manusia. Semua datang dari pimpinan roh dan ada tujuan kemuliaan Tuhan di baliknya. Kenapa? Karena kita dalam hidup ini harus belajar menyukakan hati Tuhan. Jangan lagi diri kita. Jangan lagi keinginan kita mendasari segala keputusan dan kehendak, tapi harus datang dari firman, tuntunan Roh Kudusnya. Yang ketiga, bagian yang mendasari perbedaan antara Kain dan Habel, kita bisa melihat bahwa kasih sayang Tuhan atas Habel, penyembah yang benar itu sampai akhir hidupnya. Bahkan di hari matinya, suara penyembah itu masih didengar oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang disayang sama Tuhan ini sampai hari matinya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat ketika istri saya meninggal dunia. Mengenalmu, melihat sorga, meninggal dunia, di hari meninggal dunianya, uang PayPal, uang kematian, amplop-amplop yang masuk ke rumah duka, itu cukup untuk membeli peti jenazah,
dandanan bunga yang ternyata nilainya lebih dari 70-an juta, bunga-bunga hidup itu. Istri saya meninggal, tidak ada suntikan apapun, diesin seperti zaman pendekar Raja Wali. Tubuhnya diesin, beku. Saat dihitung, melebihi 300-an juta rupiah uang pemberian dari umat dan orang-orang yang datang untuk pemakaman. Bahkan 1, 2, 3 bulan sesudah kematiannya, di rumah ini masih ada yang datang. Bahkan ada pejabat yang datang membawa persembahan, nilainya 30-an juta, 5 juta rupiah. Ada begitu banyak penghargaan manusia di hari meninggal istri saya. Ini penting untuk kita pahami, kita bisa melihat kehidupan Habel sebagai penyembah yang benar ini. Dan kita akan melihat juga di dalam kitab suci, suatu tokoh yang juga menggambarkan hal ini. Bahwa Tuhan berkenan kepada penyembah yang benar, yang hidupnya adalah pelaku firman, yang hidupnya mencapai kualitas yang dikenan Tuhan. Penghargaan Tuhan, penghargaan manusia ada dalam hidup mereka. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai ke 21. Demikian Tuhan berfirman, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Elisa adalah nabi murid dari Nabi Elia. Elia adalah nabi yang terangkat hidup-hidup, dijemput dengan kereta kuda yang berapi. 2/3 roh Elia, ruah Elohim dalam Nabi Elia turun kepada Nabi Elisa. Mukjizat-mukjizatnya juga banyak di dalam pelayanan Nabi Elisa. Bahkan di hari meninggalnya, kitab suci berkata, orang yang sudah mati, mayat itu menyentuh akan kubur Elisa. Wow. Mayat menyentuh tulang-tulang Nabi Elisa ini. Kitab suci berkata, mayat itu hidup. Ini kan dahsyat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata hidup sebagai penyembah yang benar itu, selagi hidup sampai hari matinya, bahkan tubuhnya pun itu ternyata dicatat kitab suci masih memuliakan Tuhan. Tulang-tulangnya pun masih memuliakan Tuhan. Bukan hanya Nabi Elisa, ternyata Yusuf di hari meninggalnya berpesan kepada Israel, kalau suatu hari Allah ingat akan engkau dan menggenapi janji-janjinya kepada Abraham, 400 tahun lebih lamanya di Mesir dan akan pergi keluar dari Mesir. Yusuf berpesan, tulang-tulangku pun harus dibawa serta. Yusuf tidak ingin ketinggalan. Yusuf ingin selalu berada di tengah bangsa yang dikasihi Tuhan. Yusuf selalu ingin berada bersama Tuhan. Yusuf tahu bahkan tulang-tulangnya melambangkan suatu bentuk kasih kepada Tuhan yang besar. Dengan segenap hati, bahkan segenap keberadaan tubuhnya pun adalah tubuh penyembah kepada Tuhan. Ingin ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini harus mendasari kekristenan kita hari ini, bahwa roh jiwa tubuh kita adalah harus mencapai imago Dei sebagai penyembah Tuhan yang benar. Dan sebagai bagian penutup, pesan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai yang ke-24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah apa yang kita kenal. Kitab suci berkata, pesan Tuhan Yesus menyembah bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan kita adalah omnipresent. Dia berada di mana-mana, tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Dia selalu maha hadir, Dia maha kuasa, Dia sang pencipta semesta alam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu kesimpulan lewat kehidupan Kain dan Habel ini, bahwa manusia penyembah adalah pelaku firman. Siapa dan apa dan bagaimana hidup sebagai pelaku firman? Dua hal mendasarinya. Yang pertama, pelaku firman haruslah hidup di dalam kitab suci. Mereka membaca, merenungkan, mempraktekkan kitab suci, hidup taat menurut kitab suci, hidup sebagai pelaku firman Allah tanpa menawar, tanpa berhitungan. Mereka satu rumpun keluarganya adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena kitab suci mendasari hidup mereka. Mereka hidup sebagai orang-orang beriman, orang-orang saleh, orang-orang kudus dari Tuhan. Yang kedua, mereka adalah pelaku ketaatan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab kitab suci adalah hukum tertulis dan roh adalah hukum yang berbicara. Hukum yang tidak tertulis yang melengkapi seperti sepasang sayap. Ada firman, ada roh. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Dua hal ini saling melengkapi, ada invisible dan ada yang non-invisible. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Inilah kehidupan yang harmoni yang dari Tuhan. Hidup di dalam firman, hidup dalam tuntunan roh, itulah pelaku firman. Keseimbangan hidup sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran itu yang Allah inginkan kita miliki hari ini. Jadi ketika kita sudah lakukan firman dan kemudian roh berbicara, firman dan roh akan saling melengkapi. Seseorang yang mencintai Tuhan, mereka akan hidup jadi seseorang yang berbeda. Dengan tindakan-tindakan militan, dengan ketaatan yang teruji, terbukti, kemurahan hati mereka akan membuat seorang orang berkata, sungguh hatimu, hidupmu Tuhan. Engkau adalah orang yang memiliki kasih kepedulian yang luar biasa dan engkau tidak berhitungan dengan Tuhan. Bahkan ketika engkau berbuat baik kepada sesama, semua orang tersanjung dan semua orang terharu oleh kebaikan hatimu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang sebab Tuhan sudah dekat. Ini adalah perintah Tuhan yang diberkati kepada saya ketika saya berjumpa di awan-awan permai melihat suatu kemuliaan tata Bapa. Perintah ini Tuhan nyatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang sebab Tuhan sudah dekat. Ini adalah firman rema yang dimateraikan di hidup saya. Saya lebih memilih jalan kasih, jalan kemurahan, jalan kesabaran, jalan buah roh ini di dalam kehidupan pribadi. Dulu di dalam kehidupan berkarir, kemudian di dalam kehidupan mengabdi, melayani, kehidupan berkeluarga dan kehidupan menjelang akhir hidup. Saya tetap mau berpegang, saya tetap mau berpegang, saya tetap mau berpegang. Jalan yang sempit, pintu yang sempit dan sesak itu untuk selalu membuat Tuhan tersenyum. Sebab saya memilih berkomitmen hidup lurus, hidup benar di hadapan Bapa dan sesama untuk mendasari rumpun garis keturunan mulai dari saya sampai generasi tak berkesudahan. Dan apa yang Allah ingin kerjakan di dalam hidup ini, saya selalu berkata, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita ambil sejenak waktu untuk belajar mendengar suara Tuhan. Tidak menjadi suatu rutin. Kita mau bawa sedikit persembahan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, berupa benih, berupa uang, berupa nasar, berupa kehendak, apapun itu. Kita mau bawa kepada Tuhan di permulaan tahun, permulaan hari, permulaan bulan, permulaan minggu, permulaan segala sesuatu yang
di reset baru dari Tuhan. Bapa, silakan apa yang kau kehendaki dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan dan menyerahkan semua kedaulatan ini. Tuhan, ambil alih hidup kami, pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga, masa depan, cita-cita kami, bahkan seluruh keberadaan kami. Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan benih, persembahan nasar, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan permulaan hidup kami, taburan benih, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah dan berkenanlah akan semua ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban persembahan ini. Berkenanlah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami The Johan Family mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup dalam doa, dan dalam doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, di permulaan tahun 2022 ini kita diajarkan tentang manusia penyembah, supaya kita berbalik lagi pada kasih mula-mula Yesus. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih kita dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan, berkat jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami The Johan Family mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai. Shalom, saya Cipta Laksana dari Tuban beserta istri saya Rini Subandia dan kedua anak saya, yang pertama Thomas Renaldi dan Ricky Wibowo, ingin menyampaikan bahwa semoga Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati keluarga kami, dan semoga pandemi bisa lenyap dari bumi Indonesia. Untuk itu, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Selamat Tahun Baru tahun 2022. Amin. Saya Dr. Samuel Sudana Wijaya, saya spesialis jantung yang bekerja di Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2022. Kita percaya Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Besar tetap beserta kita. Sekalipun keadaan mungkin belum membaik, belum menentu, tapi kita percaya
Tuhan kita yang perkasa beserta kita. Di hadapan kita ada kesempatan besar dan kita akan selalu menjadi pemenang.